Ya, oke, kita ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang osiloskop. Nah, yang pertama untuk saat ini saya akan menjelaskan osiloskop analog. Nah, ini adalah contoh dari osiloskop analog ya. Jadi osiloskop analog kurang lebih seperti ini. Nanti di laboratorium kalau praktikum secara luring maksudnya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilan depan dari osiloskop analog. Nah, apa itu osiloskop? Nah, osiloskop adalah alat untuk pengukuran dan analisa suatu bentuk gelombang serta gejala-gejala lain dalam rangkaian elektronik. Nah, seperti ini. Jadi, gelombang sinyal listrik itu sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam osiloskop itu bentuknya dalam bentuk gelombang, terutama sinyal listrik AC ya. Kalau AC nanti ketika kita uji menggunakan osiloskop bentuknya seperti ini, bergelombang seperti ini ya. Nah, jadi kita harus mengenal karakteristik dari gelombang sebelum kita mempelajari sinyal AC pada osiloskop. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah ini. Jadi jarak antara ground itu yang ini ya. Garis ini kan 0 di sini. Nah, ini ground, garis hitam. Nah, ini adalah ground. Ya, ini ground ya. Ground. Ini ground. Nah, ground ke puncak ini namanya amplitudo. Jadi amplitudo itu dari puncak ke ground. Nah, ini secara vertikal. Nah, ini besarnya atau nilainya. Nah, ini dinamakan amplitudo. Sedangkan panjang gelombang itu jarak antara puncak ke puncak. Nah, ini panjang gelombang. Nah, ini satu panjang gelombang. Boleh juga dari lembah ke lembah. Ini juga satu panjang gelombang. Atau dari misalnya di sini dari titik 0 di awal, kemudian dia melewati satu puncak, kemudian melewati satu lembah. Nah, ini juga satu gelombang atau satu siklus. Nah, dari puncak menuju puncak yang lain, nah ini namanya satu siklus ya atau satu gelombang. Nah, ini kita harus mengenal ini dulu sebelum nanti masuk ke sinyal AC. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu jenis sinyal lain. Jadi ini sinyalnya teredam ya. Jadi awalnya dia besar, kemudian lama-lama dia lemah. Nah, ini sinyal atau gelombangnya mengalami peredaman. Nah, kalau di sini sebut gelombang transien. Nah, ini contoh dari gelombang ya. Jadi ini kalau misalnya menggunakan osiloskop, yang atas ini bisa saja menggunakan channel 1. Jadi di osiloskop yang kita punya itu ada 2 channel ya, channel 1 dan channel 2. Nah, ketika kita masukkan input, yang atas misalnya ini channel 1, yang bawah ini channel 2, inputan gelombangnya, kemudian keduanya dimodulasikan. Nah, sehingga menjadi gelombang modulasi seperti ini. Nah, ini kombinasi dari sinyal di channel 1 dan channel 2. Ini contoh tampilan sinyal yang ada di display osiloskop. Nah, contoh aplikasi osiloskop. Oh iya, di sini ada CRO. CRO itu cathode ray oscilloscope. Ya, jadi ini nama lain dari osiloskop analog karena ini masih menggunakan tabung katoda ya. Nah, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini contoh aplikasinya. Nah, ini contoh aplikasinya ini digunakan untuk menganalisis ya sinyal dari solar cell. Nah, ini ada solar cell ya atau sel surya. Nah, ini adalah pembangkit energi tenaga surya ya. Jadi ini ada panel sel surya, kemudian ini ada lampu atau sumber cahaya. Nah, ketika dia mengenai panel sel surya ini, maka akan menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik dari solar cell ini kita bisa masukkan ke channel yang ada di osiloskop. Nah, nanti bagaimana bentuk sinyalnya, nah itu bisa dipelajari menggunakan osiloskop.
Kemudian kegunaan yang lain yaitu tidak terbatas pada dunia elektronik saja. Dengan transducer yang tepat, osiloskop dapat digunakan untuk mengukur dan mengamati berbagai jenis fenomena. Nah, di dunia otomotif, salah satu contohnya osiloskop dapat digunakan untuk mengukur getaran mesin ya. Kalau di otomotif kan ketika mesin itu bekerja, di sana ada getaran. Nah, dengan menggunakan prinsip yang ada di osiloskop itu bisa mengetahui getaran mesin yang ada di mobil. Kemudian di dunia medis, ini osiloskop juga dapat digunakan untuk mengukur atau menganalisa gelombang otak, ya, denyut nadi, dan lain-lain. Jadi ini bisa menggunakan bantuan osiloskop, tetapi perlu bantuan yang lainnya, alat yang lain, entah itu transducer atau sensor dan lain sebagainya. Nah ini ya contohnya, kalau ini osiloskop, di prinsip osiloskop diterapkan di mobil, dan juga kemudian ini display di komputernya. Nah ini nanti bisa dilihat ya. Ini contoh saja. Nah ini contoh penampilan dari vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh mesin mobil. Nah ini contohnya seperti ini. Nah contoh yang lain misalnya elektrokardiografi, ini juga menggunakan sinyal ya, secara prinsip ya tidak jauh dari prinsip yang ada di osiloskop. Tetapi bukan osiloskop yang besar kemudian dipakai, enggak, tetapi secara prinsipnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jenis-jenis osiloskop. Osiloskop ada dua ya, ada yang analog dan ada yang digital. Nah, nanti kita untuk mata kuliah ini, karena ini mata kuliah dasar ya, yaitu rangkaian dan pengukuran listrik, maka nanti yang kita gunakan adalah yang analog dulu ya, yang analog. Nah, ini perangkat analog bekerja dengan perubahan tegangan yang terjadi terus-menerus. Peralatan digital bekerja dengan angka biner diskrit yang dapat mewakili sampel tegangan. Nah, ini ya, jadi seperti ini kalau analog itu menggunakan tegangan yang terjadi terus-menerus, sedangkan yang digital itu diskrit ya, dan memanfaatkan bilangan atau angka biner. Nah, osiloskop analog bekerja secara langsung menerapkan tegangan yang diukur untuk menghilangkan suatu berkas elektron bergerak pada layar osiloskop. Nah, jadi osiloskop analog ini bekerja secara langsung ya, menerapkan tegangan yang diukur. Jadi sinyalnya langsung diukur seperti itu menggunakan tabung katoda. Tegangan mengarahkan lempeng atas dan bawah secara proporsional menuju bentuk gelombang pada layar. Hal ini memberikan gambaran langsung dari gelombang tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ini probe pada osiloskop. Kemudian ini adalah CRT ya, ini adalah tabung katoda. Ini ciri khas dari osiloskop analog. Nah, probe ini nanti yang akan menerima sinyal inputan ya dari luar. Nah, kemudian sinyal masuk ke sini, kemudian ada yang namanya atenuator. Nah, atenuator ini penguat yang vertikal. Nah, ini berhubungan dengan tegangan ya. Kalau vertikal itu berhubungan dengan tegangan atau voltase. Nah, ini atenuator. Kemudian setelah itu dikirim ke trigger. Jadi kalau misalnya sinyalnya itu tidak bagus, dia bergerak terus tidak stabil, maka perlu yang namanya trigger. Nah, ini sistem trigger. Jadi di osiloskop nanti ada sistem trigger ya. Nah, kita menggunakan sistem trigger atau level yang ada di osiloskop supaya sinyal stabil. Kemudian setelah itu masuk ke horizontal. Nah, horizontal ini penguat untuk arah horizontal. Jadi ke kanan atau ke kiri. Nah, ini biasanya berhubungan dengan waktu ya. Jadi nanti menentukan periode, menentukan frekuensi. Nah, itu di bagian horizontal ini. Kemudian yang vertikal tadi ketemu di lempeng yang ini, kemudian yang horizontal di lempeng yang ini. Kemudian jadi satu di sini ya, nanti membentuk sinyal yang ditampilkan oleh display yang ada di osiloskop analog. Nah, ini garis besar diagram blok dari osiloskop analog. Prinsip kerja osiloskop analog. Nah, tergantung pada nilai berapa skala vertikal volt per div diposisikan atau diatur. Jadi ketika menggunakan osiloskop, skalanya harus diatur ya, volt per div. Berarti div ini maksudnya kotak ya. Nah, kalau kita menggunakan skala vertikal, berarti yang dihitung nanti adalah nilai berapa kotak tapi arah vertikal ya, ke atas atau ke bawah. Nah, itu
per kotaknya berapa. Kalau misalnya 5 volt per div, berarti per kotak itu harganya 5 volt. Ya, div itu kotak. Kemudian atenuator akan mengurangi tegangan sinyal dan amplifier menguatkan tegangan sinyal. Selanjutnya, sinyal dikirimkan langsung ke plat defleksi vertikal tabung sinar katoda atau CRT. Tegangan diterapkan pada plat defleksi menyebabkan cahaya titik bergerak. Sebuah berkas elektron menabrak fosfor dalam CRT menciptakan sinar dot ya. Nah, nanti ada kalau ada gambarnya nanti saya jelaskan. Jadi memanfaatkan elektron ya. Jadi elektron ketika dia bergerak kemudian menabrak yang namanya fosfor. Fosfor ini material atau bahan tertentu ya. Ketika dia ketabrak elektron, dia memunculkan sinar ya. Sebuah tegangan positif menyebabkan titik untuk bergerak ke atas, sementara tegangan negatif menyebabkan dot atau titik bergerak ke bawah. Sinyal juga menuju ke sistem trigger untuk memicu sweep horizontal. Nah, ini ya untuk trigger nanti ya. Sweep horizontal adalah proses pada sistem horizontal menyebabkan berkas sinar atau dot untuk bergerak di seluruh layar scanning. Men-trigger sistem horizontal menyebabkan time base horizontal menggerakkan berkas sinar di layar dari kiri ke kanan dalam interval waktu tertentu. Banyaknya sapuan dalam urutan cepat menyebabkan gerakan berkas sinar membentuk suatu garis utuh. Jadi sebenarnya garis itu dibentuk dari titik-titik. Karena titik-titik itu saking dekatnya, maka dia kelihatan sebagai garis. Nah, jadi garis itu sebenarnya dari titik-titik. Ya, karena titiknya banyak dan saling berdekatan, nah, maka kita melihatnya sebagai garis. Pada kecepatan tinggi, sapuan scanning berkas sinar di layar memungkinkan hingga 500.000 kali setiap detik. Nah, ini untuk osiloskop dengan resolusi tinggi. Nah, proses sweeping horizontal dan defleksi vertikal secara bersama-sama menghasilkan tampilan bentuk grafik sinyal pada layar. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi sinyalnya ada yang bentuknya sinusoidal, kemudian nanti ada yang persegi, ada yang pulse dan lain-lain. Sinyal trigger diperlukan untuk menstabilkan sinyal berulang. Hal ini berguna untuk menentukan bahwa proses scanning dimulai dari titik yang sama pada sinyal berulang, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas. Jadi sinyal trigger di sini fungsinya adalah untuk menstabilkan ya sinyal yang ada di tampilan osiloskop. Kalau misalnya sinyal yang kita masukkan ke osiloskop, tiba-tiba gambar itu tidak stabil bergerak. Nah, kita perlu yang namanya trigger ya untuk menstabilkan sinyal tersebut. Nah, ini contohnya. Ini sebelah kiri, ini sinyal ini belum di-trigger ya. Nah, ini sinyalnya seolah-olah ini ada 3 sinyal, padahal ini hanya 1. Nah, ini ya, sinyalnya berulang-ulang. Nah, tapi beda posisinya ya. Secara horizontal dia beda, seolah-olah dia ada tiga sinyal seolah-olah ya. Nah, atau 3 gelombang. Nah, padahal ini 1. Nah, kemudian di-trigger menggunakan sinyal trigger ya. Di-trigger atau diatur levelnya, kemudian setelah di-trigger, nah ini ketemu sinyal yang halus ya, dia tidak bergerak-gerak, dia stabil, nah hanya 1 sinyal. Nah, ini bagian-bagian dari osiloskop analog. Nah, ini adalah tabung CRT tadi ya. Ini ciri khas dari osiloskop analog, jadi menggunakan tabung katoda. Nah, nomor 1 adalah deflection voltage. Deflection voltage elektroda atau lem-lem pembias tegangan, ini nomor 1 ya. Nah, kemudian nomor 2 adalah elektron gun. Jadi ini adalah layar ya. Ini CRO, ini tampilan depan dari osiloskop. Ya, ini layar ya. Ini layar. Nah, 2 ini adalah elektron gun, jadi penembak elektron. Yang ketiga elektron beam, ini adalah berkas elektron ya. Kemudian yang keempat focusing, ini magnetik biasanya ya. Jadi dia magnet, karena magnet ini fungsinya untuk membelokkan elektron. Jadi kalau elektron itu kena medan magnet, dia akan belok ya. Kemudian ini phosphor coated inner side of the screen. Jadi di dalam screen atau layar ini, di dalamnya ini ada bahan fosfor ya. Ketika ditembak atau dikenai elektron, maka dia akan berpendar atau memancarkan cahaya. Jadi prinsipnya seperti ini. Di 2 ini adalah elektron gun. Jadi penghasil elektron. Ya, ini penghasil elektron.
Nah, ketika elektron muncul di sini, kemudian ditembakkan elektron. Nah, ini nomor 3 ini berkas elektron. Jadi elektronnya banyak sekali. Berkas elektron ditembakkan ke layar ini ya. Nah, tapi kalau misalnya elektron ini ditembakkan biasa saja, dia akan menyebar, tidak terfokuskan. Maka untuk memfokuskan menjadi fokus kecil seperti ini dan bisa diarahkan, ini perlu yang namanya focusing coil. Ini kumparan ya. Kumparan ini nanti memunculkan medan magnet. Karena ketika ada medan magnet, maka elektron bisa dibelokkan. Kemudian mengenai fosfor yang ada di lapisan dalam dari layar ya atau display, sehingga nanti yang terkena oleh elektron tersebut akan memberikan pendaran atau cahaya ya. Nah, ini yang dimanfaatkan, ini adalah nanti sinyal yang akan keluar. Sinyalnya dalam bentuk titik-titik cahaya. Nah, seperti itu kurang lebih prinsip dari osiloskop analog. Nah, ini bagian dari osiloskop analog. Kali ini tadi kan gambaran sekilas ya. Nah, ini kalau lebih detailnya seperti ini. Nah, ini adalah layar yang kita lihat di osiloskop analog ya, yang depan yang warnanya hijau. Nah, ini di sini ya. Ini tadi elektron gunnya ada di sini. Nah, ini seperti ini. Ya, dalamnya ya memang agak rumit ya. Dan ini harus vakum. Karena kalau tidak vakum, elektron tidak bisa diarahkan ya. Karena elektron akan berbenturan dengan udara. Ya, kalau berbenturan dengan udara, maka nanti tidak bisa difokuskan sehingga nanti berantakan. Sehingga di dalamnya, di tabung katoda ini, sistemnya harus vakum. Ya. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, untuk menggunakan osiloskop analog dibutuhkan 3 pengaturan utama untuk menampilkan sinyal masukan. Yang pertama atenuasi. Nah, ini atenuasi yaitu gunakan kontrol volt per diff untuk mengatur amplitude sinyal sebelum sinyal diterapkan pada lempen-lempen difleksi vertikal. Jadi mengatur volt per diff-nya berapa yang dipakai. Nah, ini untuk mengatur sinyal yang arah vertikal ya. Kemudian time base. Gunakan time per diff untuk menentukan lama waktu per divisi represented horizontal across the screen. Jadi kalau misalnya kita menggunakan time per diff berapa, itu nanti untuk menentukan posisi yang horizontal ya. Kalau time-nya semakin kecil nanti seperti apa, kalau time per diff-nya semakin besar, gambarnya seperti apa, nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa menentukan di awal atau nanti setelah kita dapatkan sinyalnya, kita atur-atur boleh. Nah, ini mengatur yang bagian horizontal. Kemudian triggering osiloskop ini gunakan kontrol trigger level untuk menstabilkan suatu sinyal yang terus bergerak. Jadi trigger ini gunanya untuk menstabilkan sinyal ya, as well as triggering on a single event. Ya. Nah, jadi intinya di sini untuk menstabilkan sinyal seperti tadi ya, sinyalnya kan kelihatan banyak atau kelihatan 3 tadi ya, kemudian ternyata itu sinyalnya 1. Nah, maka kita perlu trigger, kita atur menggunakan trigger ya, itu tombol triggering. Ditambah ada pengaturan lain ya, ada fokus, ada intensitas dan pengaturan yang lainnya. Jadi kalau misalnya tampilannya itu terlalu kecil cahayanya tidak terlihat, maka kita perlu yang namanya intensitasnya dibesarkan. Tapi ternyata menyebar, maka kita perlu yang namanya fokus supaya dia terfokuskan sehingga cahayanya lebih terang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk osiloskop analog. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.